Langsung. Oh, kan disuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mawala. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis kajian Ahad pagi yang rutin dilaksanakan oleh PDM. Di sini tentu ada dua hadirin ya, hadirin yang hadir melalui virtual, melalui daring Zoom. Kemudian juga hadirin yang sekarang ini berada di PDM. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kedatangan tamu sekaligus pemateri kita yang istimewa ya. Beliau adalah Dr. Haji Sriatin Sodik MAG MH. Beliau ini sebetulnya tidak asing lagi bagi kita ya, terutama warga Jawa Timur juga PP Muhammadiyah. Beliau adalah Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Kemudian beliau juga Ketua Pengadilan Agama Lamongan. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan Al-Falakiyah Surabaya. Perlu diketahui hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini kami juga beberapa kali bertemu dengan beliau ya. Beliau adalah salah satu ulama atau pendekarnya falak yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau datang ke sini ya, harapan kita bisa menjawab yang beberapa bulan atau beberapa minggu ini sedang menjadi kontroversi ya di warga Muhammadiyah, khususnya terkait dengan mundurnya waktu subuh ya. Tentu ini perbincangan ini banyak ya di kalangan warga kita, baik melalui perbincangan yang langsung maupun yang via daring ya di grup-grup media sosial. Ini masih menjadi perdebatan. Oleh karenanya ya beliau harapan kami ya bisa menjawab kontroversi ini, karena di kalangan masyarakat kita karena waktu sholat itu menjadi syarat sah sholat ya. Ini mungkin kita bertanya-tanya bagaimana sholat kita selama ini dan lain sebagainya. Oleh karenanya hadirin, insya Allah selama 1 jam ke depan beliau yang terhormat Dr. Haji Sriatin Sodik SH MAG MH, beliau akan memberikan materi selama 1 jam, kurang lebih 1 jam, dan nanti insya Allah di ujung acara kita akan ada sesi tanya jawab ya. Bagi jamaah mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan kepada beliau. Mumpung beliau ada di Malang dan hadir di sini, kita bisa banyak bertanya terkait dengan mundurnya waktu sholat subuh. Dan bagi hadirin yang bertanya, nanti akan ada bingkisan dari kami, akan ada door prize ya, buku dan mushaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berpanjang lebar lagi karena beliau sudah bersama kita. Kepada Bapak Dr. Haji Sriatin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan sebagaimana tema yang dimintakan pada kami berkaitan dengan menjawab kontroversi mundurnya waktu subuh. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan menjawab. Berarti ada orang yang bertanya. Betul ya? Atau ada orang yang mengajukan pertanyaan. Maka tentunya harus ada jawaban. Atau ada orang yang menjawab. Betul ya? Karena judulnya kan menjawab. Yang kedua adalah kata kontroversi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu ada 3.
makna atau arti. Yang pertama adalah perdebatan. Apakah mundurnya waktu subuh itu ada perdebatan antara iya atau tidak. Yang kedua adalah persengketaan. Apakah mundurnya waktu subuh itu ada persengketaan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan. Apakah ada pertentangan atau tidak. Jadi kita sudah bisa memahami dari judul itu supaya masyarakat tidak salah paham. Selanjutnya adalah benarkah mundurnya waktu subuh? Ada kontroversi, bukan kontra ya, kontroversi. Maka coba perhatikan ini. Waktu-waktu sholat itu dituntunkan oleh malaikat Jibril langsung 2 kali. Pada waktu duhur, bayang-bayang, pada waktu duhur matahari persis di atas kepala kita, kulminasi, kemudian disebut dengan istiwa, 4 menit kemudian baru sholat duhur. Matahari ada, betul ya, kita kelihatan. Kemudian waktu asar, bayang-bayang, sama dengan bendanya. Berarti bendanya ada dan bisa kita lihat. Kemudian waktu maghrib, matahari telah terbenam. Piringan atas, upper limb-nya ini menyentuh ufuk, kemudian 2 menit kemudian ikhtiyat baru maghrib. Kemudian waktu isya, mega merah telah hilang. Ini dari siang ke malam. Jadi kita tidak ada kesulitan sama sekali dari siang ke malam. Sedangkan subuh ini dari malam ke siang. Yang ini yang menjadi perdebatan kita yang sampai sekarang. Kalau penelitiannya itu sejak abad ke-13 Hijriah atau 9 Miladiah. Yang ini semua dari terbit, duhur, duha, duhur, asar, maghrib, isya, dari siang yang dapat kita lihat, ya, semuanya ru'yat global. Ru'yat global itu semua orang bisa melihatnya, tidak ada satupun yang tidak bisa melihatnya. Sedangkan subuh tidak semua orang bisa, karena dari gelap ke siang. Yang ini menjadi perbincangan kita, sehingga mengapa sampai majelis tarjih, ya, atau semua di dunia ini membahasnya, karena itu penting. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kami harus menyampaikan, karena ini kronologinya harus disampaikan, karena berkaitan dengan putusan majelis tarjih atau putusan munas tarjih. Dalam manhaj itu ada putusan dan ada fatwa. Ya, keputusan itu atau putusan munas itu dilaksanakan dalam satu periode 5 tahun sekali untuk membahas bidang keagamaan, sosial politik, ekonomi yang menjadi tuntunan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi persoalan setiap hari muncul berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan kita. Kalau nunggu 5 tahun sekali tidak mungkin. Dan putusan tarjih itu harus ditanfid sehingga mengikat pada seluruh struktural dari pimpinan pusat sampai pada pimpinan yang paling bawah, ranting, dan warga persyarikatan. Maka dibuatlah yang namanya fatwa. Fatwa itu untuk menjawab, ya, setiap saat tanpa ada jeda waktu. Siapa saja yang
menanyakan berkaitan dengan keagamaan, tentunya ya sesuai dengan relevansinya di majelis tarjih atau di tarjih. Dijawab. Di mana jawabnya? Dijawab, ditulis, dimusyawarahkan setiap hari Senin malam Selasa, divisi fatwa, kemudian ditulis dalam SM, tanya jawab. Setelah itu dibukukan. Nah, itu untuk menjawab, sehingga majelis tarjih itu relevan dengan perkembangan zaman, tidak mandek, tidak stagnan. Jadi setiap ada masalah keagamaan sebagai tuntunan kita beragama, maka dijawab dalam fatwa. Fatwa ini tidak mengikat, tapi kalau mau mengikuti ya maka menjadi mengikat. Ini tentunya Bapak Ibu punya ya putusan majelis tarjih. Kita orang warga persyarikatan wajib punya karena tuntunan agama. Ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan fatwa, Bapak Ibu harus kita ketahui sehingga kita itu tidak keliru dalam beragama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah publikasi. Publikasi itu adalah kegiatan-kegiatan nasional, seminar, lokakarya yang ilmunya itu luar biasa, tetapi tidak bisa dijadikan fatwa, tidak bisa menjadi diajukan ke Munas, maka dibukukan. Dan banyak sekali buku-buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih kerjasama dengan Suara Muhammadiyah. Contohnya ini adalah pedoman Hisab Muhammadiyah. Ya, kemudian ada Paham Hisab Muhammad dan banyak sekali buku-buku yang diterbitkan. Itu publikasi. Ada 3, jadi ada putusan tarjih, ada fatwa tarjih, ada publikasi tarjih. Ini Bapak harus ketahui itu sebagai tuntunan kita. Lanjut kita. Nah, sekarang kriteria awal waktu subuh. Bagaimana sih kriterianya? Maka Bapak Ibu sekalian harus bisa menjawab ini. Ini permasalahan yang sudah panjang. Ya, saya ambilnya 20 tahun terakhir ini. Tapi sesungguhnya sudah sejak abad 13, sejak abad 3 Hijriah atau tahun abad 9 Miladiyah. Ini banyak masyarakat yang ingin agar jadwal waktu subuh itu ditinjau ulang karena tidak sesuai. Masyarakat mengatakan jadwal waktu subuh yang selama ini kita pegangi, yaitu sudut min 20 derajat itu atau 110 sudutnya, atau kalau dimenitkan itu 80 menit. Loh, kok 80 dari mana? Jadi satu kali putaran 360 derajat ditempuh dalam waktu 24 jam, berarti 15 derajat per 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 60 dibagi 15 berarti berapa? 1 derajat 4 menit. Kalau 20 derajat berarti 20 kali 4 berarti 80 ya. Nah itu. Kalau 18 berarti 72 menit sebelum terbit. Kan begitu. Nah, masyarakat mengetahui bahwa jadwal yang selama ini kita gunakan itu mengatakan terlalu cepat 24 menit. Kata masyarakat. Nah, kemudian benar nggak kita adakan kajian secara syariah, astronomi dan observasi. Ini. Nah, untuk menjawab itu bagaimana? Ini sudah 20 tahun, ya. Oke. Lanjut. Sekarang apa sih pentingnya mengetahui fajar? Atau mengetahui awal subuh itu? Yang pertama adalah sebagai batas sholat witir. 1. Jadi kalau panjenengan tidak sempat sholat witir secara sempurna, maka cukuplah sholat witir 1 rakaat saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Karena ada yang bertanya, kaifa salatul lail? Ya Rasulullah, bagaimana salat malam itu? Masna di dalam hutan tarjih itu bisa 2 salam atau 4 salam. Kemudian witirnya 3. Fa idza khifta subha, apabila jika kamu
khawatir subuh datang, fautir. Maka witirlah biwahidatin, cukup 1 rakaat. Nah, itu mengetahui batas. Pentingnya itu. Kemudian yang kedua, batas waktu sahur atau imsak. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak pahami bahwa jadwal waktu sholat yang digunakan pada waktu bulan Ramadan menjadi jadwal imsak. Jadwal imsak itu hanya di Indonesia saja. Di dunia tidak ada jadwal imsak. Dimaksud jadwal imsak itu sebelum subuh 10 menit. Karena masyarakat Indonesia sosiologinya berbeda dengan masyarakat di Arab pada waktu itu, maka kemudian kasih 10 menit. Kalau orang Arab, kalau mau sahur, itu cukup gampang, roti atau korma 3 teguan sudah selesai, tidak sampai 10 menit. Nah, kondisi masyarakat sosiologi, masyarakat Indonesia itu harus dikasih jeda. Sebetulnya ada imsak, komando imsak itu belum masuk waktu awal puasa, belum. Awal waktu puasa itu ketika waktu subuh. Nah, kasih 1 menit itu supaya orang-orang yang belum siap bisa bersih-bersih. Makanya sudah selesai. Karena orang Indonesia itu sosiologinya makanya banyak. Ya kan? Makan, kalau sahur itu kan dipilih yang bagus-bagus ya, karena gizinya ada rawon, ada gulai, apalagi ada asam-asaman, bandeng, ada lagi apa? Bahkan ada yang setelah itu ahli hisab rokok, nah itu, ya, supaya kehati-hatian. Pas waktu subuh sudah mulai puasa, nah itu. Tetapi masyarakat menganggap bahwa imsak itu sudah mulai puasa, bukan. Itu Pak Saudun Jambak yang bikin itu, Ketua Badan Hisab Ruqyat pertama kali. Dan Pak Saudun Jambak itu anggota di Majelis Tarjih dan dulu pernah bekerja di Dinas Pendidikan. Ya. Membuat, ya, dasarnya ada, dasarnya memang, yaitu Bilal itu adzan pada waktu malam. Kemudian setelah itu duduk Pak, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak siap. Bilal itu ingin nginceng, tahu nginceng ya, observasi lah bahasa sekarang, penelitian. Di atas rumah atau loteng di Masjid Nabawi itu. Kemudian setelah kelihatan fajar, maka memberitahu pada Umi Maktum, "Hai Umi Maktum, adzan subuh." Nah, baru masuk waktu subuh. Kita tidak mampu kita itu. Wong duhur aja matahari terwelo-welo, bahasa Malangnya itu kita juga tidak pernah lihat jam. Bahkan sekarang hampir semua di dunia ini ikut fatwanya Swiss itu. Jam Rolex, wah jamnya paling bagus. Lihat jadwal, jamnya dicocokkan, beli jam yang mahal. Ya kan? Nah, itu sudah tidak memperdulikan untuk melihat. Itu dilakukan karena itu perintahnya Rasulullah itu. Bagaimana tidak melihat fajar itu? Tidak semua orang bisa. Umi Maktum ketika Bilal adzan, kulu wasrabu, kamu masih belum makan dan minum. Hatta yu'adzina ibnu Umi Maktum, sehingga sampai Umi Maktum itu adzan. Fa innahu ya'adzinu hatta yatu al-fajr. Umi Maktum tidak akan adzan kecuali pada waktu sudah terbit fajar. Dan panjenengan harus banyak sahur ya, jangan tidak sahur karena sahur itu banyak barokahnya ya. Oke. Nah, kemudian ini berapa sih? Nah, ini dasarnya imsak yang dibikin oleh Pak Saudun Jambak itu, Ketua Badan Hisab Ruqyat yang pertama kali. Berapa jaraknya? Ini dasarnya. Ada seorang sahabat ya sahur, kemudian setelah sholat, ya Rasulullah, berapa jaraknya antara sholat dan sahur itu? Rasulullah menjawab, seukuran membaca Al-Quran 50 ayat atau 60 ayat. Qala qadru khamsina aw sittina, yakni ayatan. Jelas ya, panjenengan coba, tapi saya sudah mencoba berkali-kali. Ternyata 50 ayat itu tidak sampai 10 menit. Coba panjenengan nanti kalau sudah pulang baca surat Ad-Dariyat. Ad-Dariyat kan 60 menit.
Al-Mursalat 50 menit, enggak sampai Pak. Tetapi itu, jadi Bapak sudah paham hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, baik yang di sini maupun melalui Zoom. Jadi imsak itu belum masuk, walaupun kata dasarnya imsak itu adalah menahan. Itu hanya dibikin di Indonesia karena melihat sosiologi masyarakat Indonesia untuk persiapan, ikhtiyat, kehati-hatian, sehingga pada waktu subuh sudah siap semuanya, ya. Kemudian mulai puasa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah batas awal puasa. Ini juga ini kita tidak mampu ya. Jadi ada seorang sahabat datang pada Rasulullah karena ingin menjalankan agama bawa 2 benang. Ya. Tapi sekarang ya agak sulit ya karena semuanya sudah lampu-lampunya sudah lampu-lampu terang ya. Kalau dulu di Arab kan tidak seterang sekarang ya zaman sekarang. Jadi membawa 2 benang hitam dan putih. Kalau dalam fisika hitam itu berarti tidak ada cahaya, kalau putih berarti ada cahaya. Betul kan? Kemudian ya Rasulullah bagaimana? Kemudian singkat ceritanya, kalau kamu sudah bisa membedakan antara penglihatanmu sudah bisa membedakan antara hitam dan putih, maka itulah namanya fajar dan itulah mulai kamu berpuasa. Hadisnya sudah saya sebutkan. Paling jelas itu dalam tafsir Ruhul Ma'ani itu berkaitan dengan fajar. Apakah fajar sodik, apa kadhib itu jelas itu. Tapi yang jelas bahwa batas awal mulai puasa yang ketiga. Yang keempat adalah batal apa waktu subuh, jelas. Ya, waktu subuh. Ya sudahlah, kita sudah agak paham ya. Jadi fajar itu kan ada 2. Ada fajar kadhib, ada fajar sadik. Bahasa Indonesia sadik Pak, bukan sodik Pak. Bahasa Indonesia ya. Sholat itu salat gitu Pak ya. Ramadan itu bukan pakai dia, Ramadan. Ya, Zulqa'dah, Zulqaidah gitu Pak ya. Itu bahasa Indonesia itu kalau menurut KBBI Pak ya. Ya itu. Nah, tapi orang Indonesia kan kalau enggak dosen atau kadang dosen, guru pun tidak memperhatikan. Kalau saya ya setengah-setengah memperhatikan lah. Ya karena kan saya selalu menulis ya sesuai dengan bahasa Indonesia. Usaha gitu kan. Kadang-kadang juga keliru bahasanya. Yang benar itu fajar sodik pakai SHODIK apa fajar sadik SHADIK. Kalau bahasa Indonesia ya SADIK fajar sadik gitu. Nah, itu kalau bahasa Indonesia. Jadi fajar itu sinar sebentar hilang. Itu fajar bohongan katanya. Kemudian yang kedua fajar yang sesungguhnya yaitu fajar tidur. Yaitu membentang utara selatan, ya selatan utara mendekati subuh semakin terang. Nah, itu disebut fajar. Itu sebagai tanda awal waktu subuh. Oke. Kemudian yang kelima, batas akhir wukuf haji di Arafah. Jadi kalau setelah subuh maka hajinya enggak sempurna. Kan ditanya ini Rasulullah. Ya. Bagaimana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kaifal hajj? Qala al-hajju Arafatu. Faman jaa qabla sholatil fajri la jami faqat tamma hajjuhu. Barang siapa datang sebelum sholat subuh atau sebelum fajar datang pada malam itu, maka hajinya sempurna. Itu ya. Itu pentingnya mengetahui batas awal fajar, mengetahui awal fajar itu. Kemudian yang keenam, pergantian jaga malaikat siang atau malam siang. Jadi malaikat itu bergantian, Pak. Rapor kita itu akan dilaporkan pada waktu asar atau ngasar dan subuh. Mudah-mudahan kita istiqomah pada waktu asar awal waktu, ya, pas dilaporkan dalam waktu sholat termasuk subuh. Nah, itu pentingnya itu. Jadi jangan meremehkan itu, segera. Kalau bisa sebelum subuh harus bangun. Kalau bisa jam 3 harus bangun. Selesaikan sholat malam, ya, kemudian menjaga sholat subuh. Kemudian yang ke berapa ya? Yang berapa ya? Ketujuh.
Ketujuh itu luar biasa juga itu. Setelah ada adzan, mengenai adzan masuk, kemudian sholat qobliyah. Subhanallah itu. Ini kados populer itu. Ya, pahalanya 2 rakaat itu sama dengan seisi dunia. Masya Allah, panjenengan tidak akan kuat. Gitu mboten? Isi dunia ini sama guwatan itu. Wong sak kabupaten malah nggak akan kuat itu. 2 rakaat itu pentingnya mengetahui sholat sunnah qobliyah. Bahkan, ya kan? Mana itu? Nah, ini. Tadi mana itu? Nah, ini. Bahkan kalau bisa melaksanakan 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Jadi sebelum duhur qobliyah 4 rakaat 22, kemudian ba'da duhur 2 rakaat, berarti kan 4. Ba'da maghrib 2 rakaat. Berarti 6 tadi ya. Ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Ba'da qobliyah subuh berarti 12 akan dibangunkan. Masya Allah. Kita itu sudah kerja siang malam. Ya kan? Banting tulang kata orang Jawa itu. Dunia seisinya kita tidak dapat. Yang adanya sekujur tubuh yang kita bawa. Betul ya? Ya itu harta yang kita bawa ya sekujur tubuh yang kita bawa ini. Rumah itu hanya pengakuan, Mak. Nanti Bapak tidak ada sudah beralih. Ya kan? Amal itu ya. Jadi ada 7. Mohon diperhatikan. Sampai-sampai mengapa dibahas. Oke. Kita lanjut. Sekarang waktu-waktu sholat ya. Bapak Ibu sekalian, waktu-waktu sholat itu disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi secara teknisnya, ya kaifiyahnya diajarkan, dituntun langsung oleh malaikat Jibril. Jumlah rakaatnya itu Isra Mi'raj. Caranya itu, ya kan supaya masyarakat itu tahu, umatnya tahu dengan fenomena matahari. Untuk memudahkan malaikat datang 2 kali. Ya, hari pertama kedua. Khusus untuk asar atau untuk jadwal waktu sholat itu di dunia ini hanya 2 madhab. Kalau madhab Syafi'i, Hanafi. Madhab Syafi'i itu awal waktu, kalau Hanafi longgar. Kalau asar, madhab Syafi'i itu bayang-bayang sama dengan bendanya. Kalau asar, kalau Hanafi 2 kali. Itu hanya siapa saja itu, enggak Muhammadiyah, enggak NU, enggak Persatuan, enggak Kementerian Agama atau enggak pondok pesantren. Pokoknya jadwal sholat hanya 2 madhab aja. Kalau enggak madhab Syafi'i ya madhab Hanafi. Walaupun orang Muhammadiyah mengikuti madhab Syafi'i karena jadwal yang ada kita itu adalah awal waktu. Jelas ya Pak ya? Jangan bertentang lagi, enggak ada lagi itu di dunia ini hanya 2 aja, enggak ada madhab lagi. Ada 3 madhab yang enggak sholat itu enggak ngetahi itu. Nah, itu madhab yang ketiga itu. Enggak ngetahui waktu itu. Ya, itu. Oke. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak itu ya. Oke. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Oke, kita lewati aja ini. Ya, sekarang prakteknya. Yang penting ini prakteknya. Nah, praktek Rasulullah sholat subuh itu bagaimana sih? Sepanjang yang saya ketahui dan dibahas di Masjid Tarji, itu waktu subuh itu tandanya itu 1 adalah golas, yang kedua adalah isfar, yang kedua isfar jida, tetapi yang isfar jida tidak dibahas, yang golas, ya ini. Prakteknya Rasulullah itu sholat subuh dalam keadaan golas. Apa sih golas itu? Ini riwayat langsung dari Aisyah. Ada mukminat, wanita-wanita Muslim itu sholat bersama Rasulullah. Kemudian pulang. Ya, masih pakai, kalau kita itu masih pakai mukena ya, pakai pudung yang panjang itu. Sampai di rumah, di jalan, tidak saling mengenal. Berarti masih agak gelap gitu ya. Oke. Terus apa itu golas? Nanti sebentar. Kemudian Rasulullah itu juga sholat dalam keadaan isfar. Sudah agak terang. Betul kan? Jadi sudah ketemu. Praktek Rasulullah itu golas dan isfar. Itu ya. Kemudian di Abu Daud disebutkan Rasulullah itu paling senang itu sholat dalam keadaan golas sampai Rasulullah meninggal dunia. Itu disebutkan dalam kitab Syarah Abu Daud di Aunul Ma'bud itu.
Apa sih golas itu? Coba perhatikan. Nah, ini. Golas adalah dulmatu akhir lail, kegelapan akhir malam. Idah talatot, ketika bercampur bido isobahi, ketika bercampur cahaya subuh. Walaisal muradu minhu. Terima kasih. Yang dimaksud bukan qabla tulu'il fajr shadiq, bukan. Golas itu bukan sebelum terbit fajar shadiq. Ya kan bahasa itu fajar shadiq ya, bukan fajar shadiq ya. Bukan. Yang digolas adalah bal muradu, tetapi karena sholat subuh, Rasulullah sholat subuh di awal waktu, awal waktunya. Wa tulu'il fajri shadiqi wa kada al waktu yakunu golasan. Jadi yang bergolas itu adalah akhir kegelapan malam yang bercampur dengan cahaya subuh. Kata orang katanya, oh itu belum subuh, itu belum subuh kan. Dijawab oleh ini di dalam Aunul Ma'bud itu yang disebut juga di dalam Pujian Tarja itu, karena sholat subuh, Rasulullah sholat subuh fi awali waktu, pada awal waktu, dan itu yang disenangi Rasulullah. Di awal waktu itu, yaitu fajar shadiq. Itu yang disenangi Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia. Coba perhatikan ini. Saya sebutkan ini. Nah ini. Wasalah suka maraton begolas. Rasulullah kadang-kadang sholat dalam keadaan golas. Suma maraton ukhra fa'asfaro. Dan kadang-kadang sholat dalam asur. Sumakana sholatu ba'da dzalika taglisa hatta mata. Salat Rasulullah itu setelah itu tidak ada, walam ya'ud ila ayyusfiro. Jadi sampai meninggal dunia. Jadi senangannya Rasulullah itu sampai meninggal dunia bukan yang isfar atau isfar jitan, tapi dalam keadaan golas. Ini praktek Rasulullah. Oke? Nah, udah jelas ya? Oke. Nah, ini sarahnya saya tuliskan di sini. Ya, nanti kan sudah dikopi ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Jamal ya. Nah, ini sarah-sarah supaya tahu bagaimana praktek Rasulullah dan para sahabat, para madhab itu bagaimana ini. Sudah saya tuliskan semua. Ya, supaya para dai-dai membantu para dai yang belum sempat membuka kitab, ya, kitab-kitab fikih itu bisa di sini, ya, itu sudah kami bantu, ya. Dan kami yang pertama kali yang sosialisasi setelah Munas ini tanfid sejak tanggal 20 Maret, 24 Maret saya pertama kali diminta oleh pimpinan pusat untuk menyampaikan sosialisasi. Dan kalau menurut catatan, ya catatan di YouTube itu paling banyak yang melihat, ya. Dan paling kalau lihat lagi catatan saya paling banyak memberikan sosialisasi itu adalah saya itu ya. Loh mengapa ya? Nanti di akhir akan tahu itu apa ada maksudnya. Nah, ini Bapak lihat ini bagaimana praktek para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya. Oke, saya sebutkan. Waktu sholat ya, udah usah ini waktu sholat ya. Oke, nah ini yang tadi itu. Nah, ini juga berkaitan sama tadi itu. Bapak Ibu, ketika matahari persis di atas kepala kita itu jangan sholat, karena itu ada larangan. Dan itu, apa itu sunatullah, apa itu fenomena alam. Pas ketika, coba aja, kita tidak merasa ngantuk, kita orang sehat, kita tidak karipan. Tapi pas matahari di atas kepala kita itu ada istilah qailullah, kita kantuk. Melek-melek ayam, tidur ayam gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau bahasa dokternya itu wiknap. Coba Bapak gak percaya itu. Pas matahari persis di atas kita belum duhur, mau menjelang duhur ya. Itu kok ngantuk, kluk begitu ya. Nah memang itu dilarang, tidak boleh. Istilahnya itu qailullah atau kingnap. Itu ya. Itu. Kemudian ini Pak, kita harus banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian. Hidup di belahan dunia ini dekat Khatulistiwa. Ini harus diperhatikan, kita harus bersyukur. Mengapa? Kita itu dekat Khatulistiwa itu menjalankan ibadah itu sempurna. Karena apa? 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Coba Bapak Ibu sekalian,
matahari pada tanggal 21 Maret itu berada di Khatulistiwa. Jadi siang dan malam, 12 jam siang, 12 jam malam. Kemudian ke utara tanggal 22 Juni, sudut utara itu kan kutub kan 90 derajat, tapi matahari itu bergeraknya hanya 23 derajat saja. Di sana pada bulan Juni, bulan utara, selama 60 hari, matahari tidak pernah terbenam, alias siang terus menerus. Pada bulan Juni, sebaliknya di selatan, matahari tidak pernah terbit alias malam terus menerus selama 60 hari. Kemudian nanti tanggal 23 September kembali lagi ke lurus Khatulistiwa. Tanggal 22 Desember matahari berada di selatan. Yang tadi bulan Juni itu malam 60 hari, sekarang siang 60 hari. Yang bulan Juni di utara siang, sekarang malam. Pertanyaannya, sebagai seorang mukmin yang taat beriman dari pondok pesantren ikut jalur Arkom yang diadakan oleh Majelis Tabligh di PDM Malang tuh. Wah, pada bulan Juni pepergian ke Stockholm, ke Belanda atau ke Meksiko atau ke Kanada. Sudah dibekali udah. Buku-buku dari Majelis Tabligh bawah semua. Wah, enggak. Jadwal waktu satu. Ternyata enggak ketemu malam. Sholat maghrib, isya, sholat tarawih, subuh, siang hari. Waduh, bingung. Gimana Pak Ustadz? Saya kemarin kan belum diajari pada waktu, disampaikan pada waktu jalur Arkom. Ya mulai disik, ajari ya gitu. Betul ada teman saya itu Pak, gak percaya. Ya sekarang sudah jadi profesor itu. Tapi sudah tak bilang, kuliah di Kanada. Pak Ustadz, nanti Bapak suatu saat, Pak Ustadz suatu saat akan menjumpai malam, siang terus menerus. Oh begitu, enggak percaya saya. Gitu kan? Bahkan sholat bolak-balik itu apa, zuhur, asar, maghrib, isya, bisa malam, bisa siang, itu berturut-turut. Ternyata betul itu Pak, enggak pulang 1 tahun, benar itu pas puasa. Nah, kemudian SMS saya pada lama Pak, tahun 98 nggak salah, lama sudah. Sekarang sudah profesor. Bagaimana? Allah sudah memberi keistimewaan, kekuatan manusia untuk berpuasa itu 13 jam. Selebihnya itu ya manusia banyak tidak kuat karena nanti akan kekurangan air. Maka puasa ikut kebiasaan umumnya. Salat ikut jam. Ya itu. Nah begitu juga yang di selatan, di New Zealand pada bulan Juni, kan tidak pernah menjumpai siang malam terus. Berarti nggak puasa Pak Ustadz ya? Kan nggak puasa. Padahal sudah dibekali dari jalur Arkom pada pesantren. Oh saya yakin saya akan puasa. Padahal di sana nggak ada siang. Gugurlah. Aduh Pak Ustadz kok saya tidak dibekali lagi? Balik mandi Indonesia, tanya lagi. Kita harus bersyukur itu bisa ya, bisa melaksanakan ibadah sempurna. Coba ini gambarnya Bapak Ibu. Kita pada bulan 21 Juni ekuatornya itu. Jadi ekuatornya enak begini ya kan. Bulan September enak lagi. Tapi kalau bulan Juni ini Pak, matahari bertayang terus 60 hari, metengger, nggak pernah terbenam. Begitu juga di selatan, malam terus, enak honeymoon. Tapi ya pegel juga, malam terus, honeymoon terus pegel juga. Bagaimanapun manusia, walaupun di zaman herbal dari Indonesia ya Pak Jamal, ya tidak kuat juga. Manusia itu punya kekuatan dan punya kelemahan, walaupun dikasih jamu ya walaupun tidak kuat juga itu. Nah itu
Maka kembali pada hisab. Kalau di Indonesia kan banyak bertengkar asal hisab dan ru'yat. Tapi ketika sudah belajar ke wilayah paling selatan dan utara itu baru sadar ya. Dan ini betul itu. Allah itu maha tahu. Umat muslim itu akan menyebar di penjuru dunia. Maka malaikat itu datang 2 kali pada waktu ngajari waktu sholat itu. Ya, pertama normal. Yang kedua, duhur itu bayang-bayang sama dengan bendanya. Asar 2 kali lipat. Itu saya buktikan Bapak Ibu. Hadis itu. Ada pertanyaan masyarakat. Ya, saya diperintahkan oleh pimpinan untuk meneliti. Kemudian saya teliti. Saya cari bulan-bulan Desember dan Januari. Tempatnya di mana? Di Madinah. Pada bulan Desember, Januari, Madinah kan di utara, betul ya? Yang sudah ke sana insya Allah. Yang belum ya mudah-mudahan Allah memberi rezeki dan ternyata bayang-bayang itu pada waktu duhur sama dengan bendanya. Karena matahari kan di selatan. Madinah kan di utara. Pada waktu asar saya suruh nyatet ini oleh asisten saya itu. Oleh sekretarisnya itu. Pada waktu asar bayang-bayang 2 kali, oh mantap Hanafi itu, lu bener itu. Jadi orang-orang Indonesia itu seolah-olah fahamnya itu jangan tergelincir itu hanya ke ke timur, bukan. Yang tergelincir itu artinya itu bergesernya dari posisi kulminasi itu. Bisa itu ke timur, bisa condong ke selatan sedikit atau ke utara, tergantung mana posisi matahari. Yang tergelincir kebanyakan ya pokoknya condong ke timur, bukan. Saya sudah buktikan. Panjang aja ke utara. Oh iya benar hadisnya itu. Kemudian saya lapor. Ya kan? Nah, itu. Ini Pak. Aduh. Ini kita itu enggak merasakan ya. Ya, enggak merasakan. Oke. Nah, kemudian penduduk yang paling banyak di utara. Ya. Kita itu banyak lautan di selatan. Mestinya ya orang Indonesia harus cerdas-cerdas karena harus banyak makan ikan kan? Karena lautan semua kan ini. Malah yang cerdas-cerdas di utara. Malah keliru ya itu. Bukan keliru ya, apa salah kaprah apa gimana ya, secara geografinya kita itu kan lautan. Ya kan? Laut ya. Utara itu. Oke. Nah, itu. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang fajar dalam Al-Qur'an sebutkan 5 kali. Ya. Subuh dalam Al-Qur'an sebutkan 6 kali. Ayat-ayatnya semuanya tidak ada yang bertentangan, saling harmonis, berkaitan dengan awal waktu subuh, berkaitan dengan kehidupan manusia, berkaitan dengan pergaulan dalam rumah tangga. Oke. Sebutkan 6 kali. Ya. Oke. Sekarang fajar kadib. Fajar kadib nanti sudah saya sebutkan, menjulang ke atas hilang. Itu mestinya itu cahaya yang bercampur dengan zodiak antar planet itu kemudian kena sinar mati hilang. Tapi kalau yang fajar sadik itu mendekati matahari itu semakin jelas itu ya, mendekati terbit matahari. Ini hadisnya sudah saya sampaikan tadi itu fajar ada 2. Gambarnya aja Bapak Ibu sekalian. Gambarnya saya sebutkan gini. Jadi kalau yang kadib itu bahasa Indonesia bukan kedip loh, kadib ya bahasa Indonesia ya. Jadi ini debu antar planet kemudian kena hilang sebentar. Tapi kalau yang sadik itu seperti orang tidur, jadi ke utara selatan, selatan utara mendekati terbit malah lebih terang lagi. Nah ini. Itu kalau yang sadik fajar sadik gitu ya. Tuh. Nah ini bentuknya. Kalau kadib ke atas kemudian hilang, yang sadik itu semburat ya, menyebar itu kan. Oke. Maka dalam hadis disebutkan kalau kadib itu seperti seekor serigala. Ya kan? Klutit gitu kan. Jentit lah istilahnya, ekornya itu kemudian hilang karena dikopetkan lagi. Kan enggak selalu jentit ekornya itu maksudnya ya. Oke. Nah, kita kembali lagi sini. Fajar itu menurut astronomi itu ada 3. Yaitu fajar astronomi itu
fajar muncul ketika bintang-bintang itu mulai redup. Itu namanya fajar astronomi. Kemudian diukur oleh para ahli astronomi itu kedalaman matahari, ketinggian matahari. Kalau ketinggian diukur dari ufuk ya Pak, baik ke atas maupun ke bawah. Dari ufuk diukur ke atas berarti plus. Kalau dari ufuk diukur ke bawah berarti minus gitu ya. Itu ketinggian. Tapi kalau sudut diukur dari kulminasi. Ya, sudut ini kulminasi ke ufuk 90 derajat. Ditambah dengan ketinggian 18 berarti 108. Jadi berapa ketinggiannya fajar astronomi? Menurut ahli astronomi itu min 18 derajat. Min 18 derajat itu dikalikan 4 berarti 72 menit atau 1 jam 12 menit. Kemudian fajar yang kedua, itu fajar yang kedua adalah fajar nautika. Fajar nautika itu para nelayan itu mau pulang karena membawa secara sosiologinya, ekonominya, membawa barang tangkapan ikan yang segera mendekati pasar supaya dijual hasilnya. Nautika. Jadi para nelayan minggir ke laut, ya kan, menepi, mau menjual hasil tangkapan ikannya. Itu secara sosiologi, bahasa sosiologi gampangnya begitu. Ya, saya menerangkan supaya gampang difahami oleh masyarakat. Itu. Berapa 12 derajat? 12 kali 4 berarti berapa, Pak? 48 sebelum terbit matahari. Kalau fajar astronomi 18 berarti 72 menit sebelum terbit matahari. Kalau nautika 12 derajat 48 menit. Kemudian fajar sipil. Fajar sipil itu orang berkemas-kemas, manusia, oh ya kita ini ya, manusia kita ini berkemas-kemas untuk beraktivitas. Yang pedagang ya ke pasar, yang pegawai ya segera ke kantor, yang buruh ya ke pabrik, ya yang sekolah ya mau berangkat sekolah boleh siap-siap, nama fajar sipil. Berapa ketinggiannya menurut para ahli astronomi? Diukur 6 derajat. 6 derajat kali 4 menit berapa, Pak? 24 menit sebelum terbit sampai fajar sipil. Lah kita yang pakai yang mana? Nah, coba kita lanjutkan. Oke. Fajar sipil. Ini yang tadi itu saya sampaikan. Ya. Masih kedalamannya. Kalau 20 di sini, Pak, masih di sini. 18 nautika sipil. Ya, oke. Ini hari, siang, horizon. Kalau sudut itu diukur dari atas ke bawah, Pak. Tapi kalau tinggi dari ufuk. Kalau ke atas berarti positif, kalau bawah berarti negatif. Maka nyebutnya begini, saya tunjukkan. Minus 18 derajat misalkan, berarti matahari berada di bawah. Atau min 18 derajat. Atau kedalaman 18 derajat. Maka ditulis min atau minus itu, atau kedalaman. Atau ditulis ya min 18 derajat di bawah ufuk, boleh istilahnya itu. Jadi istilah-istilah itu kami sampaikan supaya masyarakat tahu. Kalau Bapak nyebut 18 derajat tanpa menyebutkan di bawah ufuk atau di atas ufuk, berarti itu konotasinya di atas. Karena lazimnya manusia itu senangnya itu kalau berbeda, itu harus dijelaskan. Jadi kita di sini nih. Ini. Kedalamannya dari ini ufuk, ya, kemudian kedalamannya ini. Oke? Oke, sekarang perubahan. Perubahan dalam hukum boleh apa tidak? Supaya ini nanti ketemu hasil munas itu bisa menyampaikan. Perubahan dalam hukum itu boleh. Ini saya ambilkan dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Sepanjang yang saya ketahui Bapak Ibu sekalian, belum ada kaidah yang selengkap yang dibuat oleh Ibnu Qayyim. Saya sudah membaca seluruh kitab perubahan dan kitab-kitab positif, buku-buku positif para pendekar hukum. Positif belum dalam hal perubahan hukum, penemuan hukum, belum sehebat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan beritahu fatwa perubahan hukum, wa ikhtilafuha, dan perbedaannya bihasbi taghayyuril azminati, karena perubahan dengan zaman. Wal amkinati, karena perubahan tempat.
wal ahwali karena perubahan lingkungan keadaan, wan niyati karena perubahan niat, wal awaidi karena adat kebiasaan. Masya Allah, saya belum pernah menemukan kaidah yang selengkap ini. Ya, para ulama-ulama membuat kaidah. Di dunia ini baru saya menemukan, karena sudah hampir semua kitab fikih berkaitan perubahan hukum ini saya baca, ya kan? Dan termasuk perubahan hukum, teori-teori hukum pas itu belum pernah ada yang sehebat ini. Maka boleh. Nah, kemudian dan seterusnya. Kemudian dalam manhaj tarjih, hukum itu bisa berubah itu sebabnya apa? Ya, dalam buku manhaj tarjih yang ditulis oleh Profesor Samsul Anwar, ya, itu disebutkan. Contoh ya, contoh yang paling gampang supaya mengingat. Hukum bisa berubah. Pemimpin itu sebetulnya dalam hadis itu tidak boleh perempuan, tapi Majelis Tarjih membolehkan. Pernah kita punya presiden Ibu Mega perempuan, sekarang ketua DPR Ibu Puan perempuan, boleh. Kemudian yang kedua yang paling gampang lagi juga supaya mengingat, melakukan ruqyat diperintahkan dalam hadis, tetapi Majelis Tarjih tidak mengamalkan itu, melainkan menggunakan kisah, betul ya? Nah, sekarang bahkan dalam kalender sudah kalender global. Nah, itu contoh, itu perubahan hukum. Bagaimana sih perubahan hukum terjadi? Satu, adanya tuntunan kemaslahatan untuk berubah. Dua, hukum tidak mengenai pokok ibadah mahdhah. Contohnya zuhur 4 rakaat diganti 3 rakaat tidak boleh. Hukum tidak bersifat qat'i. Perubahan baru hukum itu harus berlandas pada dalil syar'i, dari perpindahan dalil syar'i ke dalil syar'i yang lain itu boleh. Sekarang perubahan ini, ini baru ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan sejujur-jujurnya. Saya sampaikan sejujur-jujurnya. Kami dapat apresiasi, dapat bukan apa ya, bukan senang ya. Apa? Hampir semua memberi SMS pada saya, mungkin juga teman-teman anggota Munas dan pimpinan-pimpinan di Majelis Tarjih di PP. Baru kali ini perubahan yang ada kontroversi tadi itu dalam teknologi keterbukaan itu merasa aman dan senang. Belum ada yang menghujat, menghina, melecehkan, mengolok-olok Majelis Tarjih dan sebagainya. Saya pertama kali ditelepon oleh teman saya itu, Pak Ustadz, Tarjih luar biasa ya. Mengapa luar biasa? Menceritakan historisnya, mengakui perjalanan berubah itu diakui. Kan coba nanti saya sebutkan. Apa sih mau ada akui? Nah, asbabul wurudnya begini. Jadi ada di majalah Kiblat Malang Pak Ustadz ya, yang rame sampai sekarang nggak apa-apa. Ya, kemudian bukunya Koreksi Awal Waktu Subuh yang ditulis oleh Pak Dr. Agus. Ya, yang sekarang mungkin ya orang Malang sudah tidak apa itu tidak asing lagi. Ya, kemudian pimpinan Kiblati itu kirim surat ke Menteri Agama. Kemudian Pak Dirjen Bimas Islam membalasi surat. Ini saya tunjukkan ini asbabul wurudnya sehingga nanti ketemu. Kemudian kami di Badan Hisab Ruqyat, nah sekarang THR tim Hisab Ruqyat, dulu kan Badan Hisab Ruqyat, sekarang mengadakan muker tahun 2009 di Hotel Horizon Semarang, yang intinya adalah mengkaji waktu subuh menurut dan astronomi. Putusan muker tersebut masih menggunakan min 20 derajat di bawah ufuk. Tetapi yang perlu dicatat, mengapresiasi para ulama-ulama dulu, para ahli-ahli dulu, bahwa ternyata bukan hanya min 20 saja, ternyata ada yang dari itu, lebih dari itu. Nah setelah itu masyarakat belum puas ini. Kemudian kami bersama teman-teman juga melakukan muker lagi di Labuan Bajo. Ya, di Labuan Bajo. Dan di Labuan Bajo para peserta juga sebetulnya ada dua pendapat, berubah dan tetapi mayoritas masih menggunakan min 20 derajat di bawah ufuk. Ini gambarnya, Pak. Bapak Ibu, kalau 20 derajat ini, Pak, ini sudah ada alat yang namanya alat teknologi namanya SQM.
alhamdulillah bisa itu membantu. Ini 20 derajat ini Pak, 19 derajat. Kalau 8 derajat sudah kelihatan ini ufuknya. 17 ini, 16. Kalau ada orang yang minta 15, saya tidak berani Pak. Ini sudah terwelo-welo Pak. Batal puasanya Pak. Saya tidak berani. Karena ini sudah jelas terwelo-welo ini Pak. Bahasa apa kalau Malang terwelo-welo itu Pak Ustadz apa? Terwelo-welo. Dari Jawa apa dari luar Jawa? Terang benderang, nah gitu ya. Fajarnya itu Pak semburat sudah lah. Nah, saya tunjukkan penelitian saya itu yang jadikan terus 10. Nah ini. Kalau 20 ini saya sendiri Pak. Dengan tim, biaya sendiri. Nah ini 20, 19, 18 ini Pak kelihatan. Ini 17. Nah, yang tadi yang minta 16 ini Pak. 15 terwelo-welo Pak. Ada yang minta 13, saya malah enggak berani Pak. Iku sahur apa sarapan esok ngono kan? Saya enggak berani. Terus terang kami enggak berani. Itu. Kalau ada masyarakat yang siapa saja yang menginginkan bahwa fajar terbit itu secara astronominya itu 13 derajat, 15 derajat, kami tidak berani Pak. Kalau sholat iya, karena sholat al-muwassa, sholat kan sholati awali wa akhiri, sholat itu kan awal dan akhir, bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Tapi kalau puasa tidak bisa, batal. Saya takut Pak. Nih, Pak Ustadz Jamal, kalau ada yang ngaku 13, waduh, mana tadi? Saya tidak berani. Siapapun yang menyampaikan, ahli kiai saya tidak berani. Para ahli astronom, ahli tafsir saya tidak berani. Kita sudah punya alat Pak, dan bisa mendeteksinya. Namanya alat SQM, panjenengan bisa. Paling murah alatnya itu Pak Ustadz Jamal 6 juta, paling murah. Pak potret aja, nanti akan. Tuh. Ini yang 14. Ada yang minta 15 ini. Jadi sinergi antara Labuan Bajo dengan yang Al-Falaki yang independen. Jelas Bapak ya? Kita kembali aja ke atas supaya tahu. Ya, sejarahnya belum selesai ini. Yang tadi, oke. Ini Labuan Bajo. Kemudian Pak Bapak Ibu sekalian, kami ini meneliti untuk kajian subuh ini pada Munas yang ke-27 tahun 2010 di UMM. Tetapi karena pada itu ada dua pendapat. Satu, tetap 20 karena dengan alasan belum ada penelitian yang paling mendekati akurat. Satu yang kami ini minta 18 karena kami sudah meneliti. Tetapi dalam aturan di Manhatarji, aturan di Tarji di Munas, satu peserta saja berbeda tidak boleh diputuskan. Terus Bapak Ibu ketahui, satu saja peserta dan ada satu peserta yang berbeda. Itu. Berapa bulan? 10 tahun Pak, sampai Munas yang ke-31. Nah, maka karena peserta Munas tidak sepakat, masih ada yang berbeda, maka tetap menggunakan min 20 derajat. Gitu Pak Ustadz Jamal ya. 10 tahun Pak. Kemudian rentang waktu 2010 sampai 2020 Munas Tarjih yang ke 31 Majelis Tarjih memberi amanat kepada 3 perguruan tinggi, yaitu UHAMK Jakarta, UAD Yogyakarta, dan UMSU Medan. Penelitiannya, hasil penelitiannya di dalam dan di luar negeri dibiayai oleh persyarikatan. Min 13 derajat, tapi rata. Rata itu artinya yang tinggi dengan yang bawah rata 13 derajat. Nah, kami tidak sependapat dalam Munas itu karena salat itu sholati awal. Tetapi subhanallah, peneliti itu jujur Pak. Ada 14% Pak Ustadz Jamal itu mengatakan pernah melihat 18 derajat. Nih.
Jujur Pak, peneliti. Tapi kesimpulannya 13 derajat. Tapi jujur peneliti itu pernah masih ada 14% pernah melihat alhamdulillah ini. Itu perdebatan yang paling panjang Munas kemarin ya ini. Ya, kemudian dari Sumedan, rata juga. Ini 16 Pak Ustadz Jamal ini. Nah ini. Kemudian UAD 18. Ini yang dibiayai oleh persyarikatan. Tetapi Munas itu selalu mengundang para pakar, termasuk perorangan dihargai. Nah, oke. Nah ini. Dari ITB Bandung penelitiannya minus 18 derajat. Perorangan pun. Kemudian Yayasan Al-Falakiyah juga ini. Yang kami ketuai sendiri, koordinator lapangan Pak Bahrul Ulum, yang menghasilkan tadi itu Pak. Nah ini. Menghasil gambar-gambar yang meyakinkan. Ya, yang 20 begini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hasil penelitian belum menemukan yang 20. Nah, gitu kesimpulannya ya Pak ya. Penelitian lo ya. Dalam kurang lebih 10 tahun. Nah, 19. Yang ditemukan 18. Ya, 17 begini. 16. Nah. Jadi Bapak Ibu yakin tidak boleh ya ngikuti yang 15, 14, 13 batal puasanya. Kalau sholat tidak masalah. Oke Bapak Ibu ya. Karena agama terus yakin. Kalaupun itu siapapun yang menyampaikan ya, Bapak harus tetap konsisten dengan Tanfid PP Muhammadiyah. Oke lanjut. Oke. Nah ini Pak sejarah disebutkan. Ini juga dari NU juga kami sampaikan pada waktu itu, pada waktu Munas, ya, menemukan ini. Tergantung. Kemudian negara-negara Malaysia sudah berubah, Pak. Malaysia sudah 18 derajat. Negara-negara lain seperti Turki, Inggris, Prancis, Nigeria, Malaysia juga sudah berubah. Oke. Sekarang hasil ini, Pak. Ini dicatat, Pak. Supaya kita itu memperhatikan jerih payah para ulama-ulama dulu. Dicatat. Sejak abad 3 Hijriah, berarti tahun 300 Pak ya, atau 9 Miladiah, berarti tahun 900, sudah menetapkan fajar, tinggi fajar, atau awal waktu subuh itu, minus 18 derajat, kitabnya ada. Dan itu ada juga dikutip dalam putusan Munas. Tarji. Itu Pak hitung Pak, itu 18. Saya kutipkan 12 Pak ya, 12 18 derajat semua. Mulai dari At-Batani, dari Al-Biruni itu. Pak, Bapak Ibu belum ada Pak, kita ini masih dalam rumput yang bergoyang atau dalam bayangan. Abad 13 ini Pak. Sekarang abad berapa ini? Sudah abad 15. 1442. Berarti berapa? Sudah berapa lama? 1100 tahun. Sudah diteliti zaman dulu. Tapi karena kita ini buta sejarah, ya kan? Nah itu. Hanya mengandalkan teknologi terkini, tapi tidak mengenal sejarah, ya. Kita perpaduan, Pak. Oke. Makanya tadi itu saya sampaikan di awal kita dipuji, karena di putusan itu menyampaikan sejarah. Oke. Ini berapa Pak? Ustaz Jamal 12 ya. Lanjut. Nah 19. Nah ini. Oke. Saya kutipkan yang 19. Nah ini 19 ada berapa Pak Ustaz Jamal? 12. Berapa 18? Berarti yang mayoritas berapa? 80. Yang 20 derajat itu hanya dalam kitab Muhammad Tahir Jalaluddin minus 20. Jadi minoritas. Ulama-ulama dulu sudah mayoritas, betul ya? Berarti ini membayar. Oh yakin, saya yakinnya saya itu. Ikut Tanfid Muhammadiyah karena sudah telah sesuai dengan penelitian dan pengamatan ulama-ulama dulu itu Ustaz Jamal ya. Oke. Nah, ini jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, Bapak kalau belum bisa menghitung jadwal yang ada itu Bapak tambahkan 8 menit. Karena jadwal yang ada kan 20 menit, 20 derajat.
Ya, 20 derajat di bawah ufuk atau 80 menit sebelum terbit. Kita berubah dari 20 ke 18. Berarti 72 menit, 1 jam 12 menit. 1 menit, 1 derajat kan 4 menit. Berarti kalau 2, 8 menit. Jadwal yang ada Bapak Ibu, kalau belum bisa buat jadwal, yang ada itu di kalender maupun jadwal yang sudah Bapak Ibu punya, tambahkan. Kalau di kanan kiri kita itu belum sefaham kok sudah adat, maka Bapak Ibu jangan ikut dulu, masih bisa makan minum. Lumayan 8 menit tuh. Ya Ustaz Jamal. 2 kali kata Ustaz Jamal, lumayan itu. Ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu, jelas ya. Kalau belum, tapi Muhammadiyah sudah bikin, ya tinggal ngikuti, ya gitu. Atau Bapak Ibu, tapi itu sekalian harus cocokkan. Nah, sekarang pas berarti. Nah, ini hebat ini. Bapak cocokkan di RRI. Bapak punya Radio Republik Indonesia? Radio Republik Indonesia. Sudah punya? Masih punya atau belum? Atau sudah hilang? Loh, itu miliknya bangsa Indonesia. RRI, Radio Republik Indonesia, jam 6 pagi. Tunjukkan nanti itu nanti berarti jam 6. Nanti jam 12 setel lagi. Nanti maghrib jam 18. Radio Republik Indonesia. Cocokkan itu nanti, wah itu bertengkar. Ya? Atau di BMKG ya Pak ya, cocokkan. Itu yang ditugaskan RRI, TVRI, BMKG. Selain itu hanya ngikuti semua jam di Indonesia, ngikuti dari 3 lembaga tersebut. Iya kan? Bapak Ibu yang dulu kan, yang Bapak Pak Abah yang sudah tua barangkali masih RRI dulu kan, gandrung kan, sekarang sudah cocokkan supaya nanti tidak berbeda ya, caranya begitu. Nah, untuk menghadapi perubahan begini Bapak Ibu, kalau belum sempat membaca semuanya tadi makalah dan hasil Munas Tarji yang sudah ditanfid, ini aja 6 poin aja Bapak perhatikan, nyampaikan pada sedulur-sedulur kita, saudara kita, teman kita, khususnya anggota persyarikatan. Ya, untuk 8 menit itu ya kan berdasarkan Al-Qur'an, hadis itu Pak Jamal ya. 2, praktek Rasulullah sholat dalam keadaan golas. Yang ketiga, sesuai dengan sains teknologi astronomi. Yang keempat, ulama-ulama dulu. Nah, gitu ya. Kasih guna ulama-ulama dulu lah gitu. Sejak abad 13, sejak abad 3 Hijriah sudah menggunakan mayoritas 18. Dan negara-negara lain termasuk Turki, Inggris, Prancis, negeri dan Malaysia. Indonesia belum ada temannya gitu aja. Tapi tidak usah bertengkar, karena bertengkar itu al-khilafu sarun. Ya, jadi bertengkar itu jelek. Ada nggak bertengkar itu baik ya? Ada ya? Nggak ada ya? Nah itu, gitu Pak Ustadz ya. Oke, ini aja, bisa ya poinnya ya. Dasarnya Al-Quran hadis, praktek Rasulullah dalam keadaan golas. Yang tadi itu, yang menurut astronomi ya 18 derajat tadi itu, sesuai dengan teknologi. Ya, sains teknologi astronomi, ulama-ulama dulu sejak abad 13 sudah menggunakan minus 18, negara-negara lain juga begitu. Dan yang keenam, jangan lupa hasil ijtihad suatu saat akan berubah, namanya ijtihad. Ya, loh Pak Ustadz, bagaimana kalau dulu saya ikuti dijawab oleh Al-Quran, wa maka nawaliyudiya imanakum. Allah sekali-kali tidak akan menyanyikan iman kamu yang kamu dulu tidak tahu. Ya, nah, itu ya, oke. Lanjut. Ini karena ini sudah putusan Munas, maka mengikat gitu. Nah, ini saya kasih mengikatnya ini. Pimpin siapa? Seluruh jajaran struktural, ya di pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting persyarikatan termasuk Kulalan Panjenengan sedanten. Nah, gitu nggih. Mengikat. Tidak ada pilihan lain. Dan, nah ini itu Majelis Tarjih, Majelis Pustaka, Informasi MPI membantu pimpinan pusat untuk mensosialisasikan, ya, mensosialisasikan. Bapak Ibu, karena kita berdampingan dengan masyarakat bukan orang Muhammadiyah atau orang yang paham dengan Muhammadiyah,
maka tidak perlu bertengkar. Kalau ada perbedaan, ya sudahlah, ya itu temannya, tetangganya, tetangga masjidnya, tidak usah perlu. Ya, tunjukkan ini putusan Majelis Tarjih begini. Ini makalah Pak Ustaz Sriatin ini begini, kaji. Ya, kasihkan. Itu. Tidak perlu otot-ototan apalagi bulan puasa. Ya, tetapi karena kita ini orang persyarikatan, ya harus taat, mengikat gitu. Ya, tidak boleh menyalahkan orang lain apalagi bulan puasa, ya. Oke. Apabila ada perbedaan sengketa, ajukan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tapi mudah-mudahan tidak ya, masalah ibadah, sholat antara 8 menit dengan apa itu duluan, kemudian ke pengadilan. Nanti ketemu saya gitu. Ngadil betul. Karena memang ada undang-undangnya, Pak. Tapi sampai sekarang belum ada yang ngajukan, kecuali isbat awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Ngajukan karena minta diisbatkan. Oke ya, undang-undangnya sudah ada. Nah, ini tanfidnya ini, Pak, yang saya maksud tadi itu Bapak sampaikan kedua ini. Ya, dari ini. Ya. Ini 20. Ya, ini 20. Kemudian ini sudah berubah 18. Kemudian harus disosialisasikan. Ya, oke. Pak, ini Pak, yang saya sebut tadi itu Pak. Ini Pak, kami nyusun bersama tim itu menyebutkan sejarahnya Pak Ustadz Jamal. Sejarahnya dari itu disebutkan. Sehingga alhamdulillah, apa karena masyarakat ingin berubah ya? Kok semuanya itu, kok nggak ada kontroversi gitu loh. Kalaupun ada ya, saya belum dengar. Sampai sekarang hari ini, karena saya yang paling banyak memberikan sosialisasi, tidak pernah mengajukan pada saya ke teman-teman di Majelis Tarjih, itu tidak senang, kok senang. Apa karena mundur itu ya? 8. Ya, apa mundur 8 menit itu lumayan kan gitu. Bukan lumayannya, tapi secara sosiologi, 8 menit itu tidak signifikan. Umpamanya berbeda pun, ya sudah sana ada, nanti tunggu 8 menit lagi gitu Pak Ustadz Jamal. Kan secara sosiologi 8 menit kan tidak terlalu mencolok gitu. Dan masyarakat itu memang menginginkan berubah. Karena kenyataannya yang sudah pergi ke luar negeri dan sebagainya, baca-baca buku yang penelitian itu memang yang 20 itu dirasa masih berat. Tapi kalau masih diyakini ya mau, tapi kita harus sudah berubah. Itu Ustadz Jamal ya. Ini Bapak Ibu disebutkan sejarahnya. Ya, di tanfid itu. Nah, ini sejarahnya, Al-Qur'annya, hadisnya, kaidah fikihnya. Ya, disebutkan. Sejarah ulama-ulama dulu juga disebutkan. Ya, oke. Kemudian penelitian 3 perguruan tinggi yang dibiayai oleh persyarikat juga disebutkan. Penelitian independen juga disebutkan. Ya kan? Penelitian negara-negara nyampaikan. Nah, kemudian berkesimpulan yang terakhir ini, yang bawah. Jadi, menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh adalah ditulis begini boleh atau ditulis minus. Buka tuh minus 18 derajat di bawah bagian timur, jangan barat. Ya kan? Ke bagian timur. Oke. Ini Pak, ini dari ITB ya, dari teman-teman ITB ya, dan penelitian. Ini dari kami juga saya sampaikan ini. Ya. Selesai. Cukup kan? Berapa menit? 1 jam. Kurang dikit. Pas. Cukup ya, jelas ya? Sudah ya, sami'na wa ata'na, ya kan? Amantu fastaqim. Gitu kan? Qalu apa itu? Sami'na wa ata'na. Nah, ya, itu. Sudah ada beda lagi. Bapak Ibu mohon dikopi putusan tanfid tersebut, sampaikan pada saudara kita yang masih belum memahaminya, sampaikan makalahnya. Saya juga mohon pelan-pelan, tidak usah perlu bertengkar ya, apalagi ini bulan puasa. Dan walaupun dengan teknologi keterbukaan masyarakat, alhamdulillah ya, dari Kementerian Agama, orang Islam tidak ada yang komentar
Apa karena ini yang dikehendaki cocok dengan kebutuhan masyarakat? Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Ulang berikan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir melalui virtual ya Zoom maupun yang berada di aula PDM saat ini. Demikian tadi penjelasan yang cukup singkat namun lengkap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari disebutkan dari asal perbedaan ya, memang dari jauh-jauh zaman ya Ustadz ya, ternyata dari abad ketiga Hijriah, ini jauh sekali. Nah sehingga tadi juga yang membuat kita semakin yakin Ustadz yang terhormat Dr. Sriatin menjelaskan beberapa hal terkait dengan astronomi ya, semakin kita yakin ya, semakin kita yakin bahwasannya dikomparasi oleh beliau antara hadis ya, ayat-ayat Quran dengan ilmu-ilmu yang astronomi ya, terutama karena ini berbicara tentang falak ya, sehingga membuat kita semakin yakin ya bahwasannya perubahan jadwal subuh yang selama ini menjadi kontroversi sudah dijawab oleh beliau. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali masih ada yang mau ditanyakan kepada beliau, kami persilahkan. Sepertinya sudah ada yang bertanya di Zoom. Ya silakan Bu Mia. Kami informasikan bagi yang bertanya, insya Allah nanti mendapatkan bingkisan dari PDM disponsori oleh Ma'had Abdurrahman bin Auf dan Markas Dakwah, akan dapat bingkisan berupa Quran dan buku-buku Islam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sangat luar biasa pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dan materinya jarang-jarang kita disampaikan hal yang seperti ini Ustadz. Ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan puasa ini. Kita itu banyak yang bertanya itu, ada yang adzan untuk batal puasa itu, adzan itu lebih awal. Nah, sedangkan kita ini kan sudah punya sudah punya jadwal ya. Untuk imsa, untuk apa itu sudah ada jadwal. Nah ini bagaimana? Apakah kita ini karena adzan itu kita bisa berbuka, atau kita karena sudah ada jadwal itu tadi? Adzan apa yang dimaksud Bu? Maghrib? Adzan maghrib yang untuk berbuka. Terus ini kalau istilahnya kan untuk subuh ini kan ada perubahan, berarti untuk surutnya juga mengikutinya. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung? Baik. Bapak Ibu, tadi ada satu pertanyaan yang bagus sekali. Kita sudah ada jadwal. Yang penting jadwal jamnya Bapak Ibu dicocokkan dengan RRI atau TVRI. Jangan ikut jam-jam yang lain. Sepanjang jadwal yang sudah dibikin oleh Majelis Tarjih atau PDM, kemudian jamnya Bapak Ibu cocokkan dengan RRI, TVRI, maka itulah mengikuti jam itu. Sepanjang jamnya Bapak Ibu sekalian, maka nanti ikhtalafu berbeda. Karena jam itu sesuai dengan nilai ekonomi, ada yang beli jam itu mahal sehingga akurasinya lebih mendekati, ada jam pokoknya GW pantes-pantesan gitu ya. Nah itu. Jadi sepanjang jadwal yang kita bikin itu sudah sesuai. Namun jam Bapak Ibu sekalian cocokkan dengan RRI, TVRI atau BMKG. Kemudian apakah waktu-waktu yang lain itu berubah? Tidak. Duhur, asar, maghrib, isya, terbit, duha enggak berubah. Yang berubah hanya waktu subuh itu Bu ya. Jadi surutnya tetap, terbitnya matahari ya tetap. Yang berubah hanya subuh. Itu aja singkatnya. Langsung hadiahnya dikasihkan. Iya. Langsung dapat hadiah. Ini ada pertanyaan sebelum kita ke pertanyaan teman-teman yang ada di aula PDM. Ini ada pertanyaan di chat dari Pak Amirul Muslihin. Pertanyaannya ini terkait dengan derajat ini. Assalamualaikum Ustadz, Dr. Sriatin mau bertanya. Pertama terkait satu derajat sama dengan satu derajat sama dengan 4 derajat. Jika demikian 4 menit. Ya 4 menit. Sorry.
4 menit. Jika demikian maka 18 derajat 72 menit. Sedangkan jadwal kita, misal jadwal kota Surabaya bukan 72. Dari subuh ke syuruk ternyata 65. Bagaimana menjelaskannya? Yang kedua, tadi dijelaskan wilayah normal di sekitar ekuator, dan kedua wilayah kutub, sementara kita di akar rumput, bahkan di sosmed sering dituduh tidak syar'i. Yang syar'i itu gimana? Apalagi posisi geografi wilayah sebagaimana di atas. Tambahan satu lagi, pertanyaan pertama, dengan demikian apakah lantas begitu saja jadwal yang masih menggunakan minus 20 derajat hanya ditambah dengan 8 menit? Oke. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah rata atau tidak sesuai dengan perjalanan matahari? Tapi pedomannya adalah min 18 derajat. Jadi kadang-kadang kan sesuai dengan perjalanan matahari, kadang maju mundur ya. Ya, perbedaannya tidak terlalu jauh. Itu bagi orang yang ahli. Kalau tidak ada orang ahli ya nggak tahu. Ya, bukan terus kemudian 18 derajat, bukan. Itu sesuai dengan perjalanan matahari. Kadang antara awal subuh dengan syuruk itu terbit itu tidak harus 72. Itu tergantung. Tetapi kita sudah punya standar yaitu minus 18 derajat. Kemudian yang kedua, itu yang jawaban yang pertama. Yang kedua, di ekuator. Di ekuator itulah menggunakan jam standar. Ya, gampang. Kalau di luar ekuator jauh dari khatulistiwa atau abnormal, maka itu disesuaikan dengan kebiasaan. Itu dalam kitab Fiqhul Islam wa Adiyatuluh itu disebutkan, Wahbah Ajwaili itu menyebutkan pedoman berpuasa bagi orang-orang yang di abnormal itu mengikuti kebiasaan atau negara yang terdekat. Kemudian yang 20, apakah hanya cukup 20 kemudian tambah 18? Itu menerangkan bagi orang yang awam. Mudahnya itu ya jadwal yang ada kemudian tambahkan 8 menit itu. Tapi bagi orang yang tahu ilmunya ya tidak seperti itu. Karena tidak rata sesuai dengan perjalanan matahari. Gitu. Ya. Tetapi tidak semua orang kemudian setiap hari menghitung, kan tidak. Ya, tidak setiap hari menghitung gitu. Kami bisa setiap detik bisa menghitung karena ahlinya. Tapi bagi orang, kebanyakan orang kan tidak. Jadi menerangkan pada masyarakat bagaimana untuk memudahkan agar misinya itu bisa berhasil, caranya begitu caranya. Kalau mau belajar ya ayo belajar ilmu falak ya, belajar ilmu falak supaya tahu. Dan ilmu falak itu sudah diputuskan loh ya, Munas Tarjah yang ke-25 tahun 2000 dan sudah ditanfid. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, SLTA dan pondok pesantren wajib diajarkan ilmu falak, tapi kenyataannya sampai sekarang ya kan belum banyak itu. Terus ada apakah syariah atau tidak, itu tergantung pada orang yang menilainya. Tapi yang jelas daerah-daerah abnormal itu tidak bisa. Ya, contohnya bulan Juni, di mana di sana di bulan utara tidak pernah menjumpai malam. Bagaimana akan syariah atau tidak itu? Maka fikihnya itu kemudian menjadi jalan keluar. Pada bulan Juni, bulan selatan adalah malam. Nah, bagaimana kita melaksanakan sholat-sholat yang berkaitan dengan waktunya siang? Nah, itu termasuk puasa. Bagaimana kalau bulan Juni itu bulan selatan kan tidak ada siang, berarti gugurlah kewajiban kita puasa? Tidak seperti itu hukum itu, ya kan? Hukum itu tidak seperti itu. Oke, jadi ya namanya fikih itu kan banyak pendapat. Ya, nah, fikihnya Muhammadiyah adalah fikih majelis tarjih. Majelis tarjih itu ya putusan yang sudah ditanfid. Kalau belum ditanfid ya baca aja di fatwa. Kalau di fatwa belum, ya lihat di buku-buku yang diterbitkan yang relevan dengan tarjih. Nah, itu. Jadi cara menyampaikan pada masyarakat begitu. Ya. Sehebat apapun kalau kita punya ilmu tapi belum bisa menyampaikan pada masyarakat, kalau bahasa Jawanya menjelentrehkan ya tidak bisa diamalkan. Nah, kami cara membahasakan adalah seperti itu. Oke, gitu Ustaz. Oke.
Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, apakah ketika yang lebih rendah dari 18 derajat dikatakan batal puasanya, juga bisa dikatakan batal sholat subuhnya bagi yang di atas 18 derajat? Maka ikutlah yang 18 derajat. Karena sudah dikaji oleh kiai-kiai penelitian dan sudah diputuskan oleh PP Muhammadiyah yang menjadi mengikat. Yang lain ya sudah terserah. Kami tidak menerangkan yang lain batal atau tidak, karena ibadah itu al-yakin la yubisak, tak mayrubu ila mayrubu sesuai dan keyakinan itu. Jadwal kemunduran sholat subuh itu dibuka, sempat saya mengutarakan, tapi karena belum mengetahui landasan semuanya tadi, maka saya mengatakannya pun masih belum sesempurna yang diutarakan. Tapi secara garis besar, sosial masyarakat yang di tingkat bawah terutama itu masih belum bisa menerima, sehingga saya pribadi itu sangat ambigu waktu sampai saat ini. Ada apakah saya harus mundur dari ketakmiran itu untuk menghindari perdebatan, atau saya harus tetap di ketakmiran itu secara pelan-pelan, atau saya pernah membaca dakwah kultural tulisannya Pak Safi Ma'arif waktu itu, apakah harus masuk dulu dan itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Nurul. Umur kita itu baru 24 hari Pak. Jadi di Tanfid tanggal 20 Maret. Kami pertama kali diminta oleh PP tanggal 24 hari Rabu malam Kamis untuk menyampaikan salat Tanfid. Berarti kalau dari 24 ke 18 kan baru berapa ini? 24 hari Pak. Sosialisasi belum cukup Pak, masih panjang. Maka disebutkan di poin tadi itu sebutkan agar Majelis Tarjih dan Majelis MPI membantu pimpinan mensosialisasikan. Ya. Jadi begitu Pak, masih belum ada 1 bulan Pak. Ya, belum 1 bulan. Umur Tanfid itu belum 1 bulan. Kemudian Bapak tidak perlu mundur, ngapain mundur Pak? Ya, tidak usah mundur, ngapain? Sampaikan Pak, sampaikan. Ya, Pak, ini adalah berkaitan dengan Tanfid PP Muhammadiyah dan hasil Munas Tarjih seperti ini. Kalau Bapak mau mengikuti monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau Bapak mau masih pilihan itu. Tapi sepanjang yang kami ketahui, ini dasar Al-Qur'annya ada, kemudian praktek Rasulullah dulu dalam keadaan masih golas ya, ulama-ulama dulu juga sudah meneliti, gitu Pak, ulama-ulama dulu, dan ini sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini dengan alat namanya SQM, negara-negara lain juga begitu. Ya, sah tidaknya Pak, bagaimana sah apa tidak, jangan ikuti itu, kita yang ini aja, jangan ragu Pak. Karena sudah adzan kita belum, ya jangan ragu. Kalau Bapak ragu-ragu ya nanti ya jadi batal, nggak usah ragu-ragu, ya udah itu. Dan belum ada 1 bulan Pak, baru 24 hari Pak. Ya, kalau dari 24 saya menyampaikan loh Pak. Kalau dari 20 berarti berapa Pak Ustadz? Dari 20 ke 18 baru 28 hari, belum ada 1 bulan Pak. Ya itu bayi pun belum lahir, belum ada enaknya Pak, masih dalam apa itu ovum ya. Kalau nanti 9 bulan itu mau melahir ya, itu baru 9 bulan nanti Pak. Ya kita selalu bismillah ya Pak ya. Ya bismillah, belum 1 bulan Pak. Dan momentumnya ini puasa, dan sampai sekarang ini kok belum ada Pak. Kalau memang dari kanan kiri, ya Bapak juga tetap yang sampaikan sebagaimana misinya dakwah, ya sampaikan aja. Ikut apa tidak ikut itu bukan urusan Bapak. Dan saya minta Pak Nur jangan mengundurkan diri. Nanti siapa Pak yang nanti takmir di situ Pak? Ya,
Takmir kan tidak dibayar itu. Allah yang bayar. Ya dunia akhirat. Dimudahkan jalannya. Itu Pak Nurul ya. Pak Nurul sudah punya toh? Sudah punya tanfid? Sudah punya apa kopiannya? Misalnya ya dengan makalah saya Pak ya. Nah, supaya oke, nanti sampaikan. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi tadi sepertinya. Oh ya, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya dari dulu saya mendapat informasi dari saudara saya yang observasi mandiri di Madura dan di NTT. Nah, dari observasi itu dia menjelaskan bahwa ketika azan subuh berkumandang, dia kasih waktu sampai pada saat itu. Nah, dari situ, dari dua tempat tersebut, fajar sore muncul itu 20 menit setelah azan. Nah, hal itu dikuatkan lagi dari teman saya yang di Bali kemarin itu sempat saya tanya sama dia karena ada masalah di masjid. Akhirnya saya coba, saya minta tolong cekkan fajar sore munculnya setelah azan subuh itu berapa menit. Akhirnya tadi siang ini, tadi pagi ini dan muncul hasilnya katanya sekitar 20 menit pada sorenya muncul. Nah, itu saya kemudian masalah yang ada selanjutnya kita mengikuti masjid Ahmad Bendang yang di Jogja. Nah, itu kan saat mereka azan kita azan. Padahal waktu subuhnya belum masuk. Jadi ada jeda azan dengan waktu subuh. Nah, dari itu kita memberikan waktu tidur sekitar 20 menit. Jadi 25 menit. Jadi di sana pertimbangan kami itu sholat subuhnya sudah bisa dipastikan masuk. Kemudian ada tenggang waktu untuk sholat sunat. Karena ya yang dijelaskan tadi kegiatan dari nah, permasalahan di sini akhirnya muncul adalah itu kan masih belum masuk waktu subuh. Nah, orang-orang awam yang mungkin ibu-ibu yang ada di rumah yang sholat di rumahnya, ketika mereka mendengar azan yang kita kumandangkan, itu kan otomatis mereka menyatakan, oh ini sudah waktunya subuh, kita sudah bisa sholat. Nah, itu kan berarti kita mengizinkan orang untuk sholat subuh, sedangkan belum masuk. Itu bagaimana hukumnya orang yang melakukan azan tersebut dengan azannya sebelum terbit fajar. Sudah? Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Kalau minta 20 menit ini berarti 15 derajat. Ya, kalau 20 ya ke 15 berarti 4 kali 5 20 menit. Kalau minta 20 menit ini Mas. Sholat iya, sholat. Minta 5, kalau 20 menit itu diundurkan 20 menit berarti itu tingginya itu 15 derajat. Fajarnya sudah seperti ini Mas. Kasat mata, ini memang kasat mata, kelihatan terwelo-welo. Untuk sholat iya boleh, tapi untuk puasa enggak. Batal nanti gimana? Sebentar. Jadi saya terangkan begitu. Jadi sekarang kita sudah ada pedomannya, ya kan? Sudah ada pedomannya. Jadi kalau tadi masih mengatakan pendapatnya bersikukuh diundurkan 20 menit berarti berapa 20 menit itu adalah 5 derajat. 5 kali 4 berapa? 20. Berarti berapa tingginya? Ada 15. 15 itu berapa gini?
Mas. Sudah terang. Memang kasat mata iya. Bapak, Ibu bisa melihat seperti ini sudah terang. Ya. Tapi yang seperti ini yang membutuhkan keahlian 20 derajat tadi. Kemudian 19, 18 ini ada ilmunya ini Mas. Ini 18. Kami sendiri yang 20 ini belum kelihatan secara ini. Nah, ini 17. Ini 16, ini 15, ini 14, ini 13. Ini ada ilmunya Mas. Jadi SKM nanti bisa digunakan itu. Kalau kasat mata iya yang 15 tadi begini. Munculnya 20 menit iya. Bisa dilihat. Karena sudah terwelo-welo itu. Tapi saya tidak berani. Kami sudah melakukan penelitian sebelum tahun 2010 yang digunakan untuk Munas Tarji yang ke-27. Tapi kami ditolak. Bukan ditolak, belum sependapat para peserta itu. Sehingga di Pantura pada tahun 2010 sudah kami buatkan jadwal. Pantura itu Paciran, Brondong, di daerah Lamongan sana itu jadwal itu sholat sudah 18. Dan kemarin ada putusan gitu malah lega lagi itu Kiai. Padahal itu penemuan kami tahun 2008. Sebelum Munas. Iya, saya sudah mendengar Pak Mas itu seperti itu. Mintanya 20 diundurkan 20, 24. Kalau 24 berapa? Berarti 14 Mas. Ini. Ya kan? Berarti kan 6 derajat. 6 kali 4 kan 24. Kalau kami sebagai yang dijadikan panas kami tidak berani. Kami masih ikhtiyat. 18 pun itu kami dan itu istihad. Tapi kalau ada orang yang mau istihad diundurkan 24 berarti 14 derajat, saya tidak ngikuti. Diundurkan 20 derajat, 20 menit, 15 pun tidak ngikuti. Tidak mengikuti saya. Dan saya sudah tahu Pak, sudah itu penelitian di berarti saya ikuti terus majalahnya, bukunya itu. Dan kami tidak pernah bertentangan karena itu pendapat mereka, biarkan tidak apa-apa ya, karena kami membawa umat yang jadi panutan nantinya. Dan kami melakukan penelitian independen loh Mas, bukan dibiayai oleh persyarikatan, beli alat pun sendiri, tapi untuk kontribusi karena keilmuannya, untuk kontribusi pada masyarakat, untuk pencarahannya, tanggung jawabnya, punya ilmu ya kan, biaya sendiri kemana-mana untuk penelitian. Alatnya pun kita beli sendiri. Tapi kami senang dan tidak merasa sedih, merasa kurang. Malah lebih baik lagi. Itu. Ya gitu ya Mas ya. Nah, kemudian temannya tadi itu bagaimana? Yang kita tetap ikut Munas Tarji, putusan Munas Tarji. Jangan ikut yang lain, kan sudah punya pedoman. Sampaikan transfer tersebut, sampaikan makalah saya ini. Itu ya. Hitungnya kan gampang Mas, menerangkan itu. Berapa menit itu hitung aja, satu jaket 4 menit sudah. Kalau mintanya 20 derajat kan 4 kali 4 berarti berapa derajat? Kan 15 derajat. Kalau mintaan 24 berarti 14 derajat, gampang kok Mas ya. Cara menerangkan gampang. Ya, itu. Dan yang kedua, kalau penelitian jangan di tempat yang terang. Kalau di tempat yang terang nanti tidak bisa membedakan. Ya, kemudian ya di polusi cahayanya juga sudah ada programnya polusi cahaya. Gitu Mas ya. Mas jangan ragu-ragu udah. Jangan ragu-ragu, nanti ragu-ragu batal itu. Ya, apalagi takmir seperti Pak Huda tadi sudah, jangan mundur Pak Huda. Sudah ini dapat pedoman. Semuanya Mas, seluruh perdebatan panjang, tapi bisa memutuskan satu pun tidak yang berbeda. Yang dulunya minta 13, ya, ramai gitu kan, mintanya 16. Kami bersyukur kepada syar'i. Sholat itu lis sholati awali wa akhiri. Sholat itu awalnya. Jadi awal munculnya itu kapan? Gitu loh. Awal munculnya itu kapan? Kalau awal munculnya yang ini. Nah, awal munculnya yang ini.
Kalau yang ini munculnya kan setelah ada awal ini sudah ini. Kalau tadi itu minta yang ini kan sudah masih ada ini 17 ini. Ini kan masih ada 17. Apa kita menafikan yang 17 ini seperti ini? Apa kita menafikan yang 18? Awalnya Rasulullah mengatakan lis sholati awal al-akhir, artinya itu ya. Jangan ragu-ragu mulai hari ini, jangan ragu-ragu. Nah, kalau sholat boleh, ya Mas ya, karena sholat al-muwassa awal dan akhir. Sholat itu kan antara dua waktu, ya kan, boleh mau awal, mau mulai yang afdal, atau milih yang tengah, atau milih yang akhir, ya. Di awal waktu dan di akhir waktu gitu. Ya, iya, itu. Tapi kalau puasa tidak bisa. Karena puasa itu mulai cepat. Makanya di Indonesia secara sosiologi dikasih jadwal imsak. Siap-siap 10 menit sebelum datangnya subuh. Hanya di Indonesia saja ada jadwal imsak, jadwal waktu sholat yang digunakan pada waktu bulan Ramadan. Jadwal waktu sholat itu dikurangi 10 menit jadi imsak. Imsak itu pengertiannya bukan ikhtiyat, kehati-hatan, persiapan 10 menit. Karena sosiologi orang Indonesia yang tadi saya ceritakan banyak yang harus dikonsumsi. Belum yang ada ahli apa Pak itu Pak? Ahli hisab. Nah itu kalau belum nyedot sebatang bukan lelaki orang itu. Gitu. Ya kan? Itu maka dibikin Pak Sak Jambe. Ya kan? Jadi Pak Jambe nulis buku, ya bukunya penulis sholat, ditulis muridnya yang kedua adalah Pak Rahim, ditulis muridnya Pak Rahim tulis saya. Jadi yang pertama kali di dalam buku ilmu falak itu, yang 20. Saya dulu yang ikut 20 Mas. Pak Jambe dari Tahir Jalaluddin 20, kemudian Pak Jambe buat buku waktu sholat subuh min 20. Muridnya namanya Pak Rahim, wakil Badan Hisab Ruqyat, nulis dalam buku ilmu falak min 20. Muridnya Pak Rahim, saya wakil sekretaris Badan Hisab Ruqyat, nulis buku ilmu falak yang pertama terbit tahun 93. Belum ada buku ilmu falak. Saya masih mengikuti. Lah sekarang ada penelitian yang syar'i dan ilmiah seperti yang mendekati dan ini ijtihad, maka saya pilih yang 18. Dan ini wilayah ijtihad. Itu suatu saat bisa berubah. Oke? Baik, satu lagi ada Mbak tadi. Takutnya dari jauh Mbaknya ini. Silakan Mbak. Nama? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rifatul Zaki Habidin dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama Ustadz, saya pernah belajar tentang koordinat astronomi bahwa 1 derajatnya itu 60 menit. Lalu maaf karena saya tadi sedikit terlambat, bagaimana penjelasan Ustadz tentang pengambilan 4 menit yang waktu matahari tadi 360 derajat kemudian dibagi apanya kok sampai bisa 4 menitnya. Nah, saya masih salah paham tentang itunya Ustaz. Jadi kurang lurus. Terus kemudian saya ingin menegaskan kembali jika waktu subuh itu mundur 8 menit atau ditambah 8 menit, itu sebaiknya kita memulai azan di waktu yang sudah mundur itu atau kita melakukan sholat subuhnya di waktu yang sudah mundur itu. Jadi seperti itu Ustaz. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebetulnya mahasiswa yang sudah belajar astronomi itu. Tapi mungkin lupa ya dulu ya apa nyatetnya itu. Mbak, satu putaran 360 derajat. Ditempuh dalam waktu 24 jam. Berarti 360 dibagi 24 sama dengan 15 derajat per 1 jam. Ya, 360 derajat dibagi
24 sama dengan 15 derajat per 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti berapa? 60 menit dibagi 15, terus berarti 1 derajat 4 menit. Itu ya, hitungnya itu. 1 derajat 4 menit. Jelas ya? Udah terjawab. Oke. Mulainya itu adzan apa? Jadi adzan itu mulai yang mundur tadi itu, bukan sholatnya. Jadi jadwal yang ada secara umum ya mundurkan 8 baru adzan. Setelah adzan sholat qobliyah 2 rakaat dengan nunggu jamaah yang lain, kemudian baru sholat subuh. Tapi subuhnya sudah masuk. Jelas ya? Oke. Cukup Pak. Oke. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menginjak pukul 8 ini di luar kebiasaan Ustadz, artinya antusias dari audiens bagus sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga kita sama-sama ngambil manfaat di pagi hari ini, dan kita juga ikut membantu sosialisasi ya. Kalau masalah tadi kontroversi ya, saya juga sepakat ya. Sepertinya saya harus sepakat dengan Pak Dr. Sriatin ini. Ini karena usianya ternyata baru 20 hari gitu. Jadi memang usianya baru 20 hari ya. Jadi mungkin kita butuh sosialisasi lebih intens lagi kepada akar rumput, sehingga nanti bisa mentanfid atau melaksanakan putusan tarjih. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Sriatin. Beliau sudah jauh-jauh dari Lamongan sebenarnya beliau ini ya. Karena juga putranya ada di sini Mas Samsu ya. Jadi beliau mungkin sambil nengok anak dan nengok cucu mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada para hadirin ya atas partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.